Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Masih semangat ya dalam belajar di situasi pembelajaran jarak jauh ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan stoikiometri dan larutan yang telah dibagikan minggu lalu. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita masuk ke soalnya. Nah, untuk soalnya ada 4 ini ya, yang sudah dibagikan di Google Classroom. Karena kita akan bahas satu persatu. Untuk nomor 1, larutan HNO3 48% W per W dengan Bj 1,45 gram per mililiter. Tentukan berapa persen W per V, berapa molar, berapa normal, dan berapa molar. Yang pertama kita akan bahas tentang berapa persen W per V-nya. Nah, diketahui bahwa HNO3 48% W per W. Nah, 48% W per W HNO3 ini memiliki arti bahwa dalam larutan tersebut terdapat 48 gram HNO3 di dalam 100 gram larutan. Nah, di sini yang ingin diketahui adalah berapa persen dalam W per V, artinya berapa gram di dalam berapa mili larutan. Di sini berarti yang belum sama adalah di larutannya, yang diketahui itu masih dalam bentuk massa, sementara yang ingin dicari dalam bentuk volume. Oleh karenanya persen W per V si HNO3 ini sama dengan 48 gram HNO3 sebagai zat terlarut dibagi berapa mili larutan dikali 100%. Seperti itu. Nah, berarti PR kita di sini adalah berapakah volumenya. Nah, kita bisa mencari volumenya dengan berapa massa yang diketahui sudah diketahui, lalu memanfaatkan berat jenis atau massa jenis ya. Di sini massa jenisnya adalah 1,45 gram per mililiter, sehingga volume larutan sama dengan massa larutan dibagi dengan Bj larutan. Kita masukkan angkanya, massa larutannya adalah 100, sementara Bj-nya adalah 1,45 gram per mililiter, sehingga kita ketahui volume larutan HNO3-nya adalah 68,965 mililiter untuk setiap 100 gramnya. Lalu tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah kita ketahui bahwa persen W per V sama dengan 48 gram HNO3 dibagi 68,965 ml larutan dikali 100% dan didapatkan persen W per V adalah 69,60%. Selanjutnya, setelah kita cari persen W per V-nya, kita mencari berapa molaritasnya atau berapa M. Di mana kita sudah belajar bahwa rumus dari molaritas itu sendiri yaitu gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi berapa mili larutannya. Nah, tadi kita sudah ketahui nih, sebagai zat terlarutnya ada 48 gram dan volume larutannya yaitu 68,965. Langsung kita masukkan saja angkanya sehingga kita hitung ketemu 11,048 molar. Atau cara lainnya, kita kan sudah ketahui tuh bahwa persen W per V dari soal yang sebelumnya. Nah, persen W per V-nya adalah 69,60%. Ya kan? Nah, di sini kita artikan bahwa 69,60% W per V dari HNO3 ini itu memiliki arti bahwa ada 69,60 gram HNO3 setiap 100 ml larutan. Lalu kita masukkan ke rumus molaritas sehingga mendapatkan 69,60. Selanjutnya, setelah kita cari persen W per V-nya, kita mencari berapa molaritasnya atau berapa M, dimana kita sudah belajar bahwa rumus dari molaritas itu sendiri yaitu gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 dibagi berapa mili larutan. Nah, tadi kita sudah ketahui nih, sebagai zat terlarutnya ada 48 gram dan volume larutannya yaitu 68,965. Langsung kita masukkan saja angkanya sehingga hitung ketemu 11,048 molar. Atau cara lainnya, kita kan sudah ketahui tuh bahwa persen W per V dari soal yang sebelumnya. Nah, persen W per V-nya adalah 69,60%. Ya kan? Nah, di sini kita artikan bahwa 69,60% W per V dari HNO3 ini itu memiliki arti bahwa ada 69,60 gram HNO3 setiap 100 ml larutan. Lalu kita masukkan ke rumus molaritas sehingga mendapatkan 69,00 dibagi 63 dikali 1000 per 100. Hasilnya sama, 11,048 molar. Nah, jadi kalian tinggal milih tuh pakai yang mana. Boleh pakai yang kiri atau boleh pakai yang kanan. Bebas ya, menurut kalian yang paling gampang gimana. Selanjutnya kita akan mencari berapa normalitasnya. Untuk normalitas itu sendiri kita sudah ketahui rumusnya, kita sudah belajar sebelumnya bahwa normalitas sama dengan molaritas dikali bilangan ekivalen.
ya kan? Berarti di sini yang belum kita ketahui apa? Yang belum kita ketahui adalah bilangan ekivalennya, karena molaritasnya sudah kita ketahui di soal sebelumnya, ya kan? Nah, bilangan ekivalen di sini adalah HNO3 itu adalah asam nitrat, di mana asam nitrat itu kalau di dalam air dia akan terpecah menjadi H+ tambah NO3-, seperti itu. Nah, untuk larutan asam, bilangan ekivalen itu sendiri adalah sesuai dengan berapa jumlah ion H+ yang dia punya. Jadi untuk asam itu adalah berapa jumlah ion H+ yang dia punya. Itu akan sama dengan bilangan ekivalennya. Karena di sini asam nitrat hanya memiliki 1 ion H+, maka bilangan ekivalennya adalah 1. Lalu kita masukkan ke rumusnya angkanya, di mana N sama dengan 11,048 molar yang dari soal sebelumnya dikali 1, sehingga normalitasnya adalah 11,048 normal juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke berapa sih molaritasnya. Kita ketahui bersama bahwa molaritas rumusnya adalah gram zat terlarut dibagi mr dikali 1000 dibagi gram pelarut. Ingat ya, gram pelarut. Kalau molaritas tadi adalah gram volume atau mililarutan. Kalau yang molaritas adalah gram pelarut, di mana dari 48% W per W itu kita ketahui tadi ada 40 gram di dalam 100 gram larutan. Nah, ini yang belum kita ketahui apa dari rumus molaritas itu. Yang belum kita ketahui adalah berapa sih massa pelarutnya. Tapi massa pelarut ini bisa kita cari karena massa larutannya sudah diketahui, yaitu 100 gram tadi. Maka massa pelarut sama dengan 100 gram dan total larutannya dikurangi 48 gram, yaitu HNO3 atau asam nitrat yang terlarut, sehingga massa pelarutnya kita ketahui adalah 52 gram. Setelah kita ketahui massa pelarutnya berapa, kita bisa langsung masukkan ke rumus molaritas, sehingga molaritas sama dengan 48 gram dibagi 63 dikali 1000 dibagi 52, sehingga ditemukan molaritas untuk larutan ini adalah 14,65 molar. Itu tuh nomor 1. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa gram NaOH yang disiapkan untuk membuat larutan NaOH 0,1 M sebanyak 250 ml? Nah, kita langsung masuk ke rumus normalitas. Kita tahu bahwa normalitas adalah molaritas dikali bilangan ekivalen. Atau ada juga rumus yang lain, kan? Minggu lalu sudah dijelaskan, sudah ada di PPT-nya, bahwa rumus normalitas itu bisa molar dikali bilangan ekivalen atau gram zat terlarut dibagi BST dikali 1000 dibagi mililiter larut. Nah, di sini berarti kita harus cari dulu BST-nya berapa. Ya, kita ketahui BST itu adalah MR dibagi bilangan ekivalen. Ya, jadi MR dibagi bilangan ekivalen. Nah, kita ketahui bahwa NaOH ini adalah basa. Untuk larutan basa, bilangan ekivalennya adalah sesuai dengan jumlah OH- yang dia punya. Lalu di sini berarti kita NaOH-nya kita pecah. NaOH itu berarti kalau dalam air dia mengurai menjadi ion Na+ ditambah OH-. Maka jumlah ion OH- yang dia punya yaitu 1. Maka untuk bilangan ekivalen dari NaOH juga 1. Oleh karenanya bisa kita simpulkan bahwa BST sama dengan dia. MR bisa kita hitung dari NaOH yaitu 23 untuk Na, 16 untuk O, dan 1 untuk H. Sehingga MR NaOH atau BST NaOH adalah 40. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana normalitasnya adalah 0,1, lalu gram terlarutnya kita cari, kita simbolkan sebagai X, dibagi 40 sebagai BST-nya, dikali 1000 dibagi volume yang ingin dicapai adalah 250. Oleh karenanya
X sama dengan, kita kali silang aja ya, berarti 0,1 dikali 40 dikali 250 dibagi 1000. Ya, ditemukan X sama dengan 1 gram. Jadi untuk membuat 0,1 N larutan sebanyak 250 mili NaOH, yaitu hanya butuh NaOH 1 gram. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal nomor 3, yaitu berapa kadar dalam persen glukosa dalam satuan larutan, dalam suatu larutan jika diketahui fraksi mol glukosa dalam larutan itu sama dengan 0,2, di mana di sini diketahui bahwa mR glukosa adalah 108. Nah, di sini berarti menggunakan satuan fraksi mol. Nah, kita ketahui fraksi mol glukosa adalah 0,2, X glukosa 0,2. Maka di dalam larutan glukosa itu ada glukosa dan pelarutnya. Nah, pelarutnya itu air, karena glukosa itu larut air kan. Pelarutnya itu air. Berarti di sini kita bisa cari si fraksi mol airnya atau pelarutnya itu. Dari mana? Kita ketahui bahwa di BPT kemarin dijelaskan bahwa X pelarut ditambah X terlarut sama dengan 1. Sehingga di situ kita bisa ketahui bahwa untuk X air sebagai zat pelarutnya yaitu 1 dikurangi X glukosa yaitu 0,2. Di sini ketahui bahwa X airnya adalah 0,8 atau fraksi mol dari air sebagai pelarutnya adalah 0,8. Nah, di sini tidak diketahui itu berapa gram atau berapa mol dari glukosa ataupun si airnya, hanya diketahui fraksi molnya. Berarti di sini kita bisa anggap fraksi mol itu sebagai molnya. Kenapa? Karena dengan diketahui fraksi mol dalam larutan tersebut, maka berapapun mol dari si glukosa atau si airnya itu pasti perbandingan dari mol glukosa dan mol airnya itu 2:8. Pasti berapapun nanti molnya, berarti kalau diketahui fraksi molnya, maka perbandingan antara glukosa dan airnya adalah 2:8 dalam larutan tersebut. Oleh karenanya kita bisa anggap bahwa fraksi mol di glukosa ini tidak diketahui ya berapa molnya sebagai 0,2 mol dan airnya sebagai 0,8 mol. Nah, untuk mencari kadar berarti kita harus tahu berapa sih massa dari larutan, berapa massa dari zat terlarutnya. Karena yang diingin cari adalah glukosa, maka harus cari dulu tuh berapa massa glukosanya. Nah, massa glukosa sama dengan mol glukosa dikali mR glukosa sendiri, yaitu 0,2 mol dikali 180 gram per mol. Sehingga diketahui massa glukosanya adalah 36 gram. Nah, untuk mencari massa larutannya berarti kita harus cari juga massa pelarutnya. Karena massa pelarutnya air adalah 0,8 mol dikali mR air yaitu 18 gram per mol. Sehingga ditemukan 14,4 gram. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam persen glukosa sama dengan massa gula. Oh, salah ya, berarti massa glukosa harusnya ya. Massa glukosa dibagi dengan massa larutan dikali 100%. Jadi 36 gram dibagi 36 ditambah 14,4. Kenapa ditambah, Pak? Karena larutan itu pasti bercampur antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Ya kan? Dikali 100% dan ketemu berapa persen glukosanya, yaitu 71,43%. Bagaimana? Mudah bukan ternyata? Pasti benar semua dong. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir. Oke, soal terakhir yaitu berapa mili NaOH? Oh, yang ini ya? Oh, ini mungkin typo ya. Harusnya berapa mili NaOH 0,1 M yang dibutuhkan untuk bereaksi habis 0,0063 gram asam oksid dihidrat. Maka di sini kita harus ketahui dulu tuh apa sih rumus dari asam oksid dihidrat. Di sini ingat ya, dihidrat berarti ada hidratnya. Ya.
Berapa hidratnya? D, berarti ada 2. Jadi H2C24 2H2O, ya kan? Nah, kita bisa cari molnya, yaitu mol sama dengan gram dibagi mR, kan? Mengangkatnya bisa dihitung ya, C12, K itu 1, O itu 16, langsung bisa kita sendiri ya. Berarti di sini kita masukkan 0,03 dibagi 126. Diketahui yaitu mol dari asam oksalat hidratnya adalah 0,0005 mol atau 5 kali 10 pangkat negatif 4. Lalu kita tuliskan persamaan reaksi. Ini bebas ya, mau dicari molnya dulu atau reaksinya dulu boleh, atau kalau mau tulis reaksinya dulu juga boleh. Nah, berarti kita setarakan dulu reaksinya sehingga seperti ini. Nah, Pak, kan di situ dihidrat, kok di reaksinya nggak ada hidratnya, Pak? Jadi seperti ini. Jadi kalau dia itu zat terlarutnya adalah dihidrat, kalau dia sudah dilarutkan dan pelarutnya air, maka dihidratnya itu namanya ampas. Ya kan, ampas. Karena ini akan masuk menjadi nanti akan temannya H2O ini. Ini kan H2O yang dihasilkan dari reaksi. Jadi nanti akan ada H2O dari dihidrat juga akan juga. Ya, jumlah H2O-nya akan bertambah 2. Harusnya di sini ya. Yang dituliskan di dalam persamaan reaksi biasanya nggak ada tuh hidrat. Ya, nggak usah dimasukkan dulu ya hidratnya. Karena di sini yang kita ketahui, yang ingin kita cari adalah ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini saya tulis 2H2O terus di sini 4H2O boleh? Boleh. Ya, serahlah menurut kalian yang paling gampang yang mana. Tapi secara konsep biasanya memang dihidratnya itu tidak dituliskan. Jadi sebelumnya itu berarti asam oksalatnya itu kalau dilarutkan dia akan melepas hidratnya sehingga menjadi dihidratnya itu sendiri, H2O sendiri, dan H2C24 itu sendiri. Berarti dihidratnya yang dilepaskan berapa mol, Pak? Dihidrat yang dilepaskan berarti kan kita ketahui 0,05 mol. Berarti dihidrat yang dilepaskan nanti adalah 2 kali 0,05 mol. Kenapa? Karena berarti dia 2 kali lipat dari asam oksalatnya molnya. Kalau penta berarti 5 kali. Kalau tri berarti ya 3 kali. Tergantung berapa hidratnya, maka hidrat yang dilepaskan itu ada sesuai dengan berapa kali mol dari yang kita hitung ketika dia hidrat, lalu berapa kali yang dia hidrat berarti 2, 3 dan seterusnya. Oke, lanjut. Setelah kita tulis persamaan reaksinya seperti ini, dengan setara tentunya ya. Biasanya saya selalu menuliskan langsung seperti ini: kondisi awal, kondisi reaksi, dan kondisi akhir. Nah, kondisi awal kita ketahui bahwa asam oksalatnya yaitu 0,005 mol. Dan NaOH-nya kita cari berapa mol, ya kan? Tentunya Na2C24 dan H2O-nya belum ada karena di bawah. Benar dong. Nah, selanjutnya berarti di sini yang ingin dihabiskan adalah si H2C24 atau asam oksalatnya. Berarti si asam oksalat itu harus bereaksi habis. Berarti yang bereaksi adalah 0,0005 juga. Nah, dengan di sini berarti kita bisa tahu tuh berapa mol NaOH yang bereaksi, berapa Na2C24 yang dihasilkan, berapa H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut dengan menggunakan perbandingan koefisien. Maka di sini karena NaOH-nya itu adalah 2 dan H2C24-nya adalah 1, maka mol NaOH yang bereaksi adalah 2 kali lipatnya, yaitu 0,1, sementara Na2C24-nya adalah tetap karena sama ya 0,05 dan H2O yang dihasilkan adalah 0,01 juga. Maka di kondisi akhirnya kita bisa tulis seperti ini. Karena di sini produk, tentunya yang bereaksi pasti senang sama jumlah akhirnya. Karena produk itu di awal tidak ada, setelah reaksi ada. Nah, sementara si H2C24 itu harus habis. Nah, sementara NaOH-nya kita nggak tahu karena awalnya kita nggak tahu. Nah, ini kan yang kita cari adalah berapa sih NaOH minimal. Berarti minimal si NaOH yang di sini itu sama dengan H2C24-nya. Minimal sama. Berarti
Di sini tentunya sama nih, harus 0,001 mol. Ya kan? X-nya berarti adalah 0,001 mol. Karena minimal harus sama. Kalau lebih boleh, ya. Berarti di sini kalau yang dibutuhkan berapa, kita cari minimalnya berapa. Lalu yang diketahui larutannya itu 0,1 molar. 0,1 molar. Berapa banyak 0,1 molar larutan NaOH itu? Kita bisa hitung karena kita sudah ketahui molnya. Molnya adalah 0,001. Dimana kita ketahui M atau molar sama dengan adalah mol zat terlarut bagi liter larutan. Tinggal kita masukkan, molarnya adalah 0,1, mol zat terlarutnya adalah 0,001, dan berapa volume larutannya, itu yang kita cari. Sehingga liter larutan sama dengan 0,001 dibagi 0,1. Sehingga kita ketahui adalah volume larutan yang dibutuhkan minimal adalah 0,01 liter atau 10 ml. Jadi seperti itu. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mudah bukan? Dengan jawaban kalian? Oke, cukup itu saja untuk video pembahasan soal hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semangat belajar. Harap dengan video ini kalian bisa mengkoreksi pekerjaan kalian yang kerjakan minggu lalu, apakah sudah benar ataukah masih ada yang salah. Semoga semuanya benar ya. Kalau yang ada salah, semoga dengan video ini kalian jadi tahu salahnya di mana, sehingga untuk kedepannya tidak akan mengalami kesulitan lagi dan tidak akan mengerjakan dengan salah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.